Yo guys, masih bersama Doyok di Sokin yang akan membahas sebuah film rilisan tahun 2015 berjudul The Survivalist. Sedikit penjelasan, film ini mengisahkan seseorang yang bertahan hidup dalam hutan dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Selain itu, kecemasan, ketegangan, dan paranoid pun sangat lekat di dalamnya. Bukan sebuah hal yang asing juga bila harus memakan atau dimakan, di mana karakter itu terbentuk karena melandanya suatu bencana ekonomi besar-besaran yang membuat persediaan makanan kian hari makin menipis. Lantas bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, ayolah kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seseorang sedang mengubur mayat. Tak lama setelahnya, seseorang itu menuju gubuk kecil tempat dia tinggal selama ini. Kita sebut saja dia Jack. Usai mengubur mayat, Jack membakar beberapa kertas dan foto untuk dijadikan bahan menyalakan api agar dapat menghangatkan tubuhnya. Namun saat melihat foto si pacar, ia tak membakarnya. Dalam kesendirian hidup selama 7 tahun di dalam hutan, bermodalkan alat seadanya, Jack bertahan hidup dengan berburu dan mengambil beberapa tumbuhan untuk ditanam kembali di depan gubuknya. Hingga tiba suatu waktu di mana ada sebelah tangan yang menepuk Jack sampai ia merasa terancam. Ternyata itu hanyalah halusinasi karena kesendirian hidupnya. Kemudian Jack sempat bermain harmonika untuk menghibur diri, namun Jack membuangnya di area gubuk tempat ia tinggal. Singkat cerita, saat lelap tertidur, tiba-tiba Jack bangun karena mendengar suara, yang mana ternyata itu adalah seorang ibu yang bernama Catherine dan anaknya Milja. Di sana mereka menawarkan pertukaran barang untuk mendapat makanan karena melihat kebun kecil yang subur di depan gubuknya. Jack sempat menolak karena menganggap orang lain adalah musuhnya yang hanya berniat mencuri. Bahkan dia hanya mempercayai dirinya sendiri. Hingga akhirnya Jack menerima tawaran untuk memberi Catherine dan Milja makanan, tapi sebagai imbalan, karena lamanya tak bertemu wanita, bahkan bayang-bayang wanita hanya melalui foto pacarnya yang entah sekarang hidup atau tidak, ya udah pasti coy, Jack milih adu gastruk sama anaknya si Catherine itulah. Setelahnya, Milja pun ke ruangan sebelah tidur bersama Catherine ibunya. Esok harinya, Catherine mengungkapkan bahwa Milja anaknya suka pada Jack. Mengira bahwa ada alasan lain berkata seperti itu, Jack sontak mengusir Catherine dan Milja untuk pergi. Namun sebelum pergi, Milja menyempatkan diri memangkas brewoknya sampai bersih, yang mana karena hal itu Catherine dan Milja tak jadi diusir oleh Jack. Kini Catherine, Milja, dan Jack pun bersama-sama menanam dan merawat kebun untuk persediaan bahan pangan agar mereka tak kelaparan. Kemudian Jack menghampiri Milja yang sedang bermain harmonika yang tempo hari harmonika itu telah ia buang. Singkat cerita, muncullah niat jahat antara ibu dan anak ini kepada Jack, yang mana senjata Jack selama ini ternyata tak berisikan peluru, dan pelurunya disimpan di saku depan celananya. Mereka mengatur rencana dan Milja siap mengambilnya saat berhubungan badan dengan Jack. Paginya Jack berkebun, Milja memberikan 2 butir peluru yang Jack punya pada ibunya. Kemudian Milja membersihkan pembalutnya karena ia menstruasi. Di sisi lain, Catherine berniat memukul Jack dari belakang namun gagal. Jack yang tanpa tahu bahwa Catherine hampir saja memukulnya pun bertanya di manakah Milja. Ketika Catherine menjawab, sontak Jack lari menuju sungai mencarinya. Namun saat tiba, mereka tak menemukan Milja. Tiba di ladang saat ingin mengisi peluru, Jack menyadari bahwa pelurunya tak ada. Di sisi lain ternyata Milja diculik dan akan diperkosa. Jack ketahuan akhirnya ditembak lalu membalas dengan menancapkan pisau tepat di rahang pria itu. Beruntungnya kejadian itu membuat Milja tak jadi dicabuli. Dibawa ke rumah, Milja mengeluarkan peluru dari tubuh Jack. Dibantu Catherine, mereka pun merapatkan luka Jack dengan besi panas. Karena kejadian pelurunya hilang, Jack pun sampai menodongkan pistol karena curiga dan menyuruh Catherine serta Milja menuju ruang sebelah.
Waktu berjalan keadaan Jack semakin buruk, hingga luka di tubuhnya pun digerogoti belatung. Akhirnya Jack pun meminta tolong pada Milja untuk membersihkan luka-lukanya. Sampai saat dimana Catherine mengajak pergi Milja anaknya dan membiarkan Jack perlahan mati, Milja dengan tegas menolak karena Jack telah menyelamatkannya. Karena permintaan anaknya, mereka pun bugil dan berbagi suhu tubuh agar Jack merasa hangat. Kini Jack siuman, ditambah Milja merawat kebun kecilnya yang semakin subur. Di sisi lain, Catherine pun dengan santuy membersihkan diri di bawah air terjun. Lalu scene berlanjut ketika Jack dan Catherine berburu mencari makanan. Tiba saat malam hari, betapa kagetnya Jack melihat sinar senter gerombolan pencuri yang tanpa tega membunuh untuk mendapatkan makanan yang dimiliki orang lain atau bahkan memakan orang yang dibunuhnya. Di mana hal itu membuat ia mengunci rapat pintu, mempersiapkan senjata dan menyuruh Catherine serta Milja diam agar tak diketahui keberadaannya. Alhasil selamat, tapi kebun kecil yang mereka rawat selama ini dibabat habis sebelum mereka panen. Yang membuat Jack, Catherine, dan Milja hanya mengisi perut mereka dengan air. Waktu berjalan saat Milja membersihkan pembalut di sungai, ia kaget bahwa darah kotornya berhenti yang menandakan ia hamil. Lalu mereka bertiga memperbaiki kebun yang telah hancur. Disambung Catherine yang menaruh perangkap berharap mendapat hewan untuk dimakan. Karena perangkap tak mendapatkan hasil, mereka pun hanya memakan jamur yang sedikit dan itu pun harus dibagi tiga dengan wajah yang penuh putus asa. Sadar karena makin lemah dan anaknya Milja mengandung seorang bayi dari Jack, Catherine pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya agar tak mempersulit keadaan dan menyuruh Jack menguburnya. Usai itu, Jack pun mendapati kelinci terperangkap di perangkap yang ditaruh Catherine tempo hari. Beruntung saat itu mereka bisa makan lebih dari hari sebelumnya. Dan setelahnya, Milja memberitahu kehamilannya pada Jack dengan menaruh tangannya ke perut Milja sebagai tanda. Hingga suatu saat, Jack dan Milja menyadari bahwa para pencuri barbar tempo hari datang kembali. Para pencuri mendapati gubuk Jack yang sudah kosong. Dari atap belakang, Milja masuk berusaha membawa sisa makanan. Lalu pencuri sempat curiga di ruang sebelah tempat Milja berada. Namun beruntungnya, Milja sudah tak ada di sana. Kini Jack dan Milja menjadi target, hingga Jack memilih menghadang pencuri dan menyuruh Milja yang sedang mengandung anaknya untuk lari. Dalam pelariannya Milja sempat kepergok oleh salah satu pencuri. Beruntungnya si pencuri itu termakan jebakan yang sudah dipasang kembali, yang mana hal itu membuat Milja lanjut melarikan diri. Di sisi lain tanpa amunisi, Jack pun terkena tembakan panah. Lalu para pencuri dengan jiwa psikopat menyiapkan api untuk memakan Jack layaknya hewan buruan. Kemudian saat terbangun di pagi hari dengan parang di genggamannya, Milja mengisi perutnya yang lapar. Hingga kembali malam, Milja termenung karena kini dia sendiri dengan bayi yang dikandungnya. Sampai akhirnya Milja berhasil keluar hutan dengan selamat, menemukan sebuah pemukiman yang dijaga ketat dan bergabung bersama mereka. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.